Belakangan, informasi soal penggerudukan aparat TNI ke markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 5 Agustus 2023 ramai diperbincangkan publik. Terkait peristiwa ini, Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menilai ada upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan rombongan Mayor Dedi Hasibuan dari Kesatuan Hukum Kodam 1 Bukit Barisan saat mendatangi Mapolrestabes Medan tersebut. Adapun kasus tersebut kini telah diserahkan pada Puspom TNI AD untuk didalami dan ditindak lebih lanjut. Dan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko menyebut sebanyak 13 prajurit TNI termasuk Mayor Dedi datang ke Mapolrestabes Medan melakukan show of force atau unjuk kekuatan. Hal tersebut dipertegas dari pemeriksaan video yang menunjukkan prajurit berlalu lalang dan tidak berkonsentrasi terhadap persoalan. Diduga hal tersebut dilakukan untuk menghalangi proses hukum. Pasalnya tindakan itu berujung pada pembebasan Ahmad Rosyid Hasibuan, keponakan Dedi. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Adapun kedatangan Dedi ke Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus bertujuan menangguhkan penahanan keponakannya tersebut. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan Deva bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Kejadian di Sumatera ini mengingatkan pada peristiwa 21 tahun lalu. Harian Kompas edisi 30 September 2002 mencatat sebuah insiden yang melibatkan TNI dan Polri di Binjai, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula saat seorang anggota lintas udara atau Linut 100 prajurit setia Praka Arman mendatangi kantor Polres Langkat, Kota Binjai untuk meminta temannya bernama Marwan dibebaskan dari tahanan Polres. Namun Kasat Serse Polres Langkat saat itu Ajun Komisaris Togu Simanjuntak menolak permintaan tersebut. Arman lalu kembali ke markas dan mengajak 10 rekannya kembali mendatangi Polres setelah menghasut mereka dengan menyudutkan pihak kepolisian. Setelah terjadi adu mulut dan suasana tegang, seorang anggota Linut 100 mengeluarkan sangkur dan menyerang Simanjuntak. Salah satu telinga Simanjuntak putus. Melihat kejadian itu, beberapa anggota polisi membalas dengan melepaskan tembakan. 2 anggota Linut 100 terkena tembakan dan 8 lainnya melarikan diri. Insiden tersebut pun berbuntut panjang. Pasukan bersenjata dari Linut pun balas menyerang Polres Langkat dan markas Brimob Kompia Polda Sumut di Jalan Soekarno-Hatta, Binjai. Konflik 2 aparat penegak hukum pun terjadi lagi April 2023 lalu. Pemicunya kesalahpahaman antara anggota polisi dan polisi militer TNI Angkatan Darat pada pertandingan futsal di gelanggang olahraga Oepoi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibat bentrokan ini 4 anggota polisi terluka, 3 sepeda motor dibakar, 1 mobil patroli polisi dibakar, serta 3 pos polisi dirusak. Kericuhan tersebut berawal dari pertandingan futsal antara Polda NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soe pada Rabu 19 April 2023. Saat itu salah satu supporter yang merupakan anggota Polda NTT masuk ke lapangan. 3 anggota Denpom 9 Kupang yang bertugas berusaha mengamankan supporter tersebut. Namun tiba-tiba seorang supporter menyerang anggota Denpom dari belakang hingga perkelahian antara anggota Polri dan kelompok orang tak dikenal yang diduga kuat personel TNI tak terelakkan. Kelompok orang tak dikenal itu pun melempar sejumlah botol dan merusak fasilitas GOR serta beberapa kendaraan bermotor. Setelahnya juga terjadi perusakan rumah dinas Kapolda NTT Irjen Joni Asadoma, pos polisi dan pembakaran mobil patroli. Dari rentetan peristiwa yang menghadap-hadapkan TNI dan kepolisian, konflik di antara mereka seringkali dianggap selesai usai terdapat kesepakatan damai. Padahal pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menyebut, penyelesaian damai dalam artian bermaaf-maafan bukanlah contoh yang baik bagi pembangunan kepatuhan hukum, baik di internal TNI Polri maupun pada masyarakat. Fahmi menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Fahmi juga menilai pangkal permasalahan lain dari konflik dingin TNI dan Polri karena mental kompetitif dan potensi kekerasan antara 2 kelompok yang kuat. Menurut dia, permasalahan ini masih sangat mungkin dikelola dan dialihkan pada hal-hal yang lebih positif dan berorientasi pada prestasi.
Pada April 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mewajibkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk memproses anggota yang berperkara dengan TNI. Sebab jika tidak diproses maka sumber konflik tak dapat diketahui, di mana kemudian akan terus muncul di kemudian hari. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam berbagai kesempatan selalu menjamin dan menegaskan tidak akan ada impunitas serta tidak menutup-nutupi kasus anggotanya yang melanggar hukum dan aturan. Kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Itu kan oknum, bukan nama institusi. Ya, termasuk bukan atas nama Pangdam, bukan atas nama institusi Kodam, tapi kan Satuan Kumdam. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada ya impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran.